Shalom. Sekali lagi shalom. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mau katakan slogan kita. GKSI Glory to Glory. Haleluya, Tuhan Yesus memang sungguh luar biasa, amin. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, berikan dulu salam ke kiri kanannya. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Ya, saat ini kita mau memuji Tuhan. Mari kita katakan. Firman Tuhan kita bagikan.
Mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat satu lagu pujian. Ku hidup karena percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Bapa dalam hidup kami. Saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, hadirat-Mu kami rasakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar. Hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan dengan lembut. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Berkati dalam potong Yesus. Terima kasih. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami hidup karena ada Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Semua akan menyebut, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
hati, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Bapa di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan Bapa. Itu semua karena kemurahan hati-Mu bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau lagi memuji Engkau Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Namanya Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan Shalom. Masih ada sukacita, amin. Masih mau memuji Tuhan, masih saja kita mau memuji Tuhan. Mari katakan, hidupku sekarang ku persembahkan. Persembahanku
hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya, hanyalah Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Amin. Dia adalah Raja dari segala raja. Ya, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Namun sebelum daripada itu, mari kita katakan, gelapkan jalan di hidupku. Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, jalan hidupmu. Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban,
Masih ada jawaban. Dia masih sanggup, Dia masih mampu, Tuhan masih Tuhan, Dia masih Tuhan, masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup merubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada Tuhan. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu hari ini Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu Tuhan, pasti kami mengalami dan menerima jawaban Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, apapun masalah dan pergumulan kami percaya Tuhan, hari ini ada jawaban di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau menyambut firman-Mu, Roh Kudus hadir di sini, Kau melawat setiap kami, Kau memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita sudah berdoa bersama, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Ibu WL Singer dan pemusik. Tuhan memberkati kita semua, amin. Shalom. Haleluya. Berikan dulu salam ke kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan hari ini dari Lukas. Kita buka bagian firman Tuhan hari ini dari Lukas pasal 16. Lukas 16 ayat yang ke-10 dan ke-11. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal
Gas. Maksudnya nggak apa-apa. Bu Fitri bantu saya aja nanti. Baik, kita baca firman Tuhan bersama-sama dari Lukas 16 ayat yang ke-10 dan ke-11. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita patut bersyukur karena kita adalah orang-orang yang setia. Amin. Lambaikan tanganmu yang setia kepada Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur apapun yang terjadi akhir-akhir ini. Mungkin saudara punya masalah besar, saudara punya pergumulan hebat, saudara. Tetapi hari ini engkau bisa datang sampai ke rumah Tuhan. Saudara, apakah engkau sadar Tuhan sungguh baik dalam kehidupanmu, Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupanmu. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sedetik pun, saudara. Itu patut engkau ketahui. Coba colek kiri kananmu, katakan, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau loh. Amin. Haleluya. Berikan soal-soal untuk Tuhan. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau melihat tema kita hari ini bersama-sama. 3, 2, coba kita lihat dulu slide berikutnya. Maju lagi. Kita lihat tema kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Oke, sudah bisa kayak gitu. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita baca tema kita bersama-sama. 3, 2, 1. Stop jadi hamba mamon. 3, 2, 1. Stop jadi hamba mamon. Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda tahu mamon itu, saudaraku, mamon itu sangat mengerikan, saudara. Ya, kalau kita melihat orang kalau tidak punya uang susah, saudara. Makan tidak enak, tidurnya gelisah, saudara. Tidak enak lah pokoknya. Ya. Tidak sedap lah. Kehidupan ini sepertinya tidak ada iramanya, Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini kita mau melihat apa kata firman Tuhan tadi, Bapak Ibu Saudara. Kita baca sekali lagi firman Tuhan ini bersama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, stop dulu, saudara. Yang membuat kita tidak setia itu, saudaraku, kadang-kadang kita terlalu fokus dengan sesuatu yang fana. Kita terlalu fokus dengan sesuatu yang tidak menjamin hidup kita sebenarnya, saudara. Saudara, saya mau tanya saudara dulu sebelum kita mati. Kira-kira saudara, kalau kita meninggal, kalau kita mati, saudara bawa uang enggak, saudara? Ya, kira-kira saudara bawa uang enggak, saudara? Ya, enggak, saudara. Coba tanya kiri kananmu, kalau kau mati nanti bawa uang enggak? Enggak kan? Haleluya. Iya, kalau kita mati kita tidak ada bawa uang, saudara. Tapi ketika kita berada di dunia ini, kita perlu uang, saudara. Ketika Anda mau beli sesuatu, Anda perlu uang, saudara. Tetapi bagaimana uang ini kok bisa menguasai kita, saudara? Sehingga kita lupa bahwa di atas uang itu masih ada Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah segala-galanya dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, terlalu banyak orang mengalami masalah sukar besar, saudara. Coba saudara bandingkan, bayangkan orang yang ada di luar sana, saudara. Ya, sudah tahu itu laki-laki itu sudah punya suami 2, 3, ya, tapi kok mau aja dia digombal sama laki-laki hidung belang begitu, saudara. Sudah tahu pekerjaan itu tidak baik, saudara. Tapi kok mau aja dia bekerja di tempat itu, saudara. Sudah tahu yang Tuhan tidak suka itu dosa, saudara.
Tetapi kita selalu bermain dengan dosa justru. Saudara yang kekasih, hari ini dengar baik-baik firman Tuhan ini. Kalau engkau hidup dalam dosa, engkau menganggap Tuhan itu musuh, saudara. Ada amin, saudara? Amin. Engkau menganggap Tuhan itu tidak ada apa-apanya. Tuhan tidak bisa menjamin kau. Tuhan tidak bisa menasihati kau. Itu orang yang hidup dalam dosa, saudara. Amin, saudara? Amin. Saya percaya kita sini tidak mau bermain dengan dosa, saudara. Uang bisa menjual harga diri kita sebagai hamba Tuhan, saudaraku. Uang bisa jual segala-galanya dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak punya integritas lagi menjadi orang percaya, saudara. Mari, saudara. Hari ini stop jadi hamba mamun, saudara. Tetapi terus jadi hamba Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari, saudara. Suami istri tidak terbuka dengan uang. Dapat uang 100.000, selip 20.000. Ini lagi, kena lagi rokok lagi. Mari, saudaraku. Itu yang kecil-kecil, saudara. Belum lagi Anda yang hobi isi apa itu? Tadi saya tanya dengan Jose, itu apa itu? Yang isi apa? Untuk main-main game-game online itu. Apa namanya? Slot ya? Chip. Karena saya kurang tahu, saudara, saya nggak pernah beli slot atau isi apa chip itu, jadi saya kurang tahu, saudara. Mohon maaf ya, saudara. Lebih baik aku jujur di depanmu daripada aku berpura-pura tahu, tetapi aku tidak tahu. Nah, disitulah iblis memanfaatkan situasi dan keadaan. Ketika engkau so tahu, saudara, maka engkau sebenarnya menjadi kawannya iblis, saudara. Dosa sudah mengintai engkau di depan itu, saudara. Hati-hati, saudaraku yang kekasih. Kita mau melihat bagaimana firman Tuhan katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil. Perkara kecil, saudara. Engkau saja tidak setia, bagaimana Tuhan mau kasih yang besar? Coba kita melihat satu bagian firman Tuhan ini, saudaraku. Ada 3 poin hari ini kita baca bersama-sama, saudara. Dari mulai yang biru, hijau, dan kuning. Setia dalam perkara kecil. Kemudian yang kedua, tidak benar dalam perkara kecil. Yang ketiga apa, saudaraku? Tidak benar dalam hal mamun. Mamun itu adalah di sini dalam bahasa Yunani artinya nomisma. Hari ini, saudara yang terkasih, biarlah firman Tuhan ini boleh menegur kita semua, termasuk saya, saudara. Amin. Kita ini dengan Tuhan pelit sekali, saudara. Bahkan kita hilang kepercayaan kita kepada gereja, hilang kepercayaan kita kepada hamba Tuhan, saudara. Memangnya muka saya ini muka uang 50.000, saudara, atau uang 100.000, saudara? Ya. Kata orang India, tadi pagi saya ketemu Nandre, terima kasih, saudara. Ya. Saya ketemu dengan orang India tadi pagi. Abang, bahasa India terima kasih apa? Nandre. Saudara, hati-hati, saudara. Kita hidup di dunia ini bersahabat dengan uang. Jangan sampai sahabat kita itu menguasai kita. Tetapi kita harus menguasai uang, saudara. Bagaimana, Pak, kalau tak ada uang mau bayar kredit? Berarti kau malas kerja, saudara. Kalau kau kerja pasti kau ada uang untuk bayar kredit motor. Amin? Amin. Saudara boleh kredit motor? Boleh, silakan saja. Yang penting ingat, bayarkan. Ya, jangan nanti kau masukkan pula. Masukkan aja nomor gembala itu. Nah, ada bapak gembala bisa jamin ini nomor telepon yang kedua. Kalau bapak nanti saya nggak bayar, bapak bisa hubungi nomor ini, Pak. Masuk WA. Tunggakan sekian bulan kemarin, Agustus September. Wah, Pak, salah saya telepon Pak Yohanes dan Pak apa Tony. Amankan dulu. Kalau enggak aman aku. Ya, malu, saudara. Menjadi orang Kristen, hutang di mana-mana. Ya. Orang boleh bilang, why no? Kenapa demikian, saudara? Apakah tidak berbahaya bagi kita orang percaya, saudara? Hari ini bagaimana engkau tidak setia dalam perkara kecil, kata firman Tuhan, saudara? Ya. Kita harus setia dalam perkara kecil, saudara. Amin. Amin. Coba kita baca sekali lagi firman Tuhannya, saudaraku. Oke, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1.
Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Coba lihat kiri kananmu dulu, setia nggak orang kiri kanan dalam perkara kecil? Coba lihat dulu. Ya, saya yakin yang ada dalam ruangan ini semua setia dengan Tuhan, amin. Tidak perlu diragukan lagi lah. Ya, dari wajah-wajah ini terpancar sinar-sinar yang bisa membuat orang lain percaya dengan kita. Bahaya sudah. Ya. Firman Tuhan katakan, kalau kita setia dalam perkara kecil, saudara, kita baca nih saudara. Kita baca yang atas 3, 2, 1. Ia setia juga dalam perkara besar. Mestinya harus begitu saudara. Kalau kita setia dalam perkara kecil, kita pasti setia dalam perkara besar. Ya. Ini doa aja sebulan sekali kalau ingat saudara. Ya, berdoa saudara sebulan sekali kalau ingat. Maksudnya tuh kalau sebulan sekali itu saudara lagi nggak ada uang. Oh saudara baru ingat, ya Tuhan itu memang baik. Saudara baru kemana-mana, saudara baru mulai mau bersaksi. Iya kalau bukan karena Tuhan yang tolong saya, hari ini saya tidak makan Pak. Ya. Saudara datang ke gereja, kalau hatimu lagi senang. Bagaimana itu? Berat saudaraku. Hari ini saya percaya saudara, ketika kita berani menerima perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita, maka Tuhan juga berani memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk hidup kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini tunjukkan dirimu di hadapan Tuhan. Jangan engkau memusuhi Tuhan. Berdosa saudara. Ya, orang berdosa itu yang memusuhi Tuhan. Ingat saudaraku, Yudas 30 keping uang perak dia jual Yesus. Dia jual saudara. Kalau kita melihat firman Tuhan dari Matius 20 saudara, ayat 1 sampai ke 16, bagaimana perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur saudara. Si grup A bekerja dari pagi sampai sore, menerima 1 dinar. Si B baru bekerja 1 jam juga menerima 1 dinar saudara. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Ketika sore itu, malam itu mereka berkumpul, mandornya kasih gaji ke mereka. Nih gajimu, ambil gajimu. Protes saudaraku. Ya, grup si A tadi protes karena mereka bekerja dari pagi sampai sore, kok mereka hanya menerima 1 dinar. Ya, bosnya bilang, kita sudah sepakat saudara. Sebelum bekerja kita sudah sepakat, saya kasih kau gaji 1 dinar. Saya kasih dia gaji 1 dinar. Apa yang salah? Yang saya lakukan tidak ada salahnya. Oh dia bilang nggak bisa Pak, kami kerja dari pagi, berarti kami harus terima lebih dari 1 dinar. Mungkin maksudnya begitu saudara. Hari ini kita belajar dari perumpamaan ini saudara, bagaimana sebenarnya ketika engkau setia dalam perkara kecil, stop jadi hamba mamon, stop jadi hamba uang saudara. Sikit kerja disuruh, wah ini jadi lagi dapat uang bensin. Nah, tapi puji Tuhan saudara, kita patut berterima kasih. Di gereja ini belum pernah lagi kita bayar tori jadi WL di sini, atau bayar ketua kita jadi WL di sini atau ibu gembala. Di gereja ini belum pernah lagi kita bayar pemusik kita, singer kita yang mainkan operasi LCD kita, pelayan-pelayan di sini belum pernah lagi kita kasih uang gaji saudara. Puji Tuhan. Tapi di luar sana banyak saya dengar WL sekian, ya, yang pelayanan singer sekian, pemusik sekian. Jadi kalau nggak ada mamon itu, mungkin mereka nggak datang ke pelayanan saudara. Mungkin saya menyampaikan ini bertentangan dengan gereja-gereja yang ada di sebelah sana atau di sebelah sini. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau jadi hamba Tuhan yang siap dipakai Tuhan hari ini, jangan pernah engkau
melangkahkan kakimu sambil memikirkan berapa PK yang harus kau terima. Hari ini layanilah Tuhan setulus-tulusnya ketika engkau masih sehat. Jangan sampai nanti engkau nyanyi, bila tiba saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini lebih berat engkau dari Ayub, saudara. Amin. Ngeri, saudaraku. Ayub itu mirip-mirip lah dengan Sem potongannya. Ya kan? Kalau nggak mirip-mirip dengan Pak Hermonius potongannya. Ya. Saudara, hati-hati, saudara. Ya. Yesaya pasal 1 ayat 15 mengatakan, ketika engkau berseru, Tuhan katakan, bro, aku tidak kenal dengan dirimu. Sis, sorry, aku tidak kenal dengan dirimu. Karena apa? Selama engkau masih sehat, selama engkau masih kuat, engkau tidak pernah datang ke gereja, bahkan tidak pernah engkau berdoa di rumah. Ngeri, saudara. Hari ini jadi orang Kristen yang setia dengan perkara-perkara kecil, saudara. Masalah kecil pun berdoa aja, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu saudara hari ini, yang namanya engkau berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus tidak tunggu engkau ada paket baru bisa engkau WA dia, saudara. Amin. Yesus tidak perlu engkau tunggu masuk dulu paket 2 GB dulu engkau baru WA dia, besok dia baru balas WA-mu, saudara, tidak. Karena 2-3 hari yang lalu itu ada putih beliung. Jadi engkau tidak bisa berdoa, engkau tidak bisa WA Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih, engkau sudah terima kemenangan. Engkau sudah terima berkat kemurahan Tuhan hari ini. Ketika engkau berdoa, percayalah dengan imanmu bahwa Yesus senantiasa dengar doamu dan Dia segera menjawab doamu ketika engkau punya iman, saudara. Amin. Berdoa seperti ayam mau bertelur, saudara. Keluar masuk telur, keluar masuk. Sekali beriman, tetap beriman sampai selama-lamanya. Hari ini berdoa, besok tidak berdoa lagi. Lusa sudah, goodbye. Doa itu sudah lupa, pokoknya doa itu sudah tidak ada lagi, saudara. Setialah kita dalam perkara kecil. Stop kita jadi hamba mamun. Kalau disuruh datang ke gereja melayani, ini sudahlah, pulang kita bawa amplop ini, sudah. Jangan seperti itu, saudara. Untuk pelayan Tuhan kita berikan tepuk tangan dulu. Haleluya. GKSI, glory to glories. Dia itu. Dia itu. Haleluya, kita sorak-sorai di Tuhan. Nah, kita melihat bagian yang kedua, saudaraku. Bagian yang kedua di sini tidak benar dalam hal perkara kecil. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudaraku. Di bagian ini, saudara, kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jelas, saudara. Kalau kita tidak setia dalam perkara-perkara kecil, saudaraku, maka kita pasti tidak akan pernah setia dalam perkara-perkara kecil. Mari, saudara. Ya. Jangan seperti itu, saudara. Saudara harus menjadi orang Kristen yang setia. Baik perkara kecil sekalipun, perkara yang dilihat sepertinya sepele sekalipun, saudara harus setia. Jangan engkau pernah menyepelekan segala sesuatu. Saudara perlu Tuhan, amin? Katakan dulu ke kiri kananmu, engkau perlu Tuhan Yesus enggak? Jawabannya apa, saudara? Amin. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita perlu Tuhan Yesus untuk menolong kita, untuk menopang kita. Yang berikut, saudara yang kekasih, yang ketiga kita mau melihat, saudara, tidak benar dalam hal mamon ini memang berat ini mamon ini, saudara. Ya. Mamon ini memang berat, saudara. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara. Mengapa mamon ini begitu merajalela dalam kehidupan kita, saudara? Mengapa mamon ini begitu mendominasi dalam kehidupan kita? Ibu-ibu yang cari uang, hati-hati. Mentang-mentang Anda cari uang, hati-hati ibu-ibu. Saya berharap di ruangan ini tidak ada ibu-ibu yang cari uang kemudian mau besar kepala, saudara. Meskipun kau yang cari uang, ingat kedudukan yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau adalah seorang istri atau seorang perempuan. Bahwa engkau harus tahu
Engkau istri, suamimu lah yang menjadi imam kepala rumah tangga. Semestinya engkau harus tunduk pada suamimu. Oke, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama saudaraku. 3, 2, 1. Berapa orang telah bertimpang iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ngeri saudara. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Harusnya kita manusia, suami istri cinta suami istri. Ya, sesama rekan pemuda kita saling apa? Saling mengasihi, Bapak Ibu. Saling mengingatkan, saling memperhatikan. Amin. Ya, jangan gara-gara uang ini tidak sejahtera kita saudara. Gara-gara uang masa lalu itu tidak pernah bisa habis, tidak bisa terhapus dari pikiran kita. Gara-gara uang masa lalu itu tidak pernah terkikis dari hati kita, dari perasaan kita saudara. Jangan juga gara-gara hutang 100.000, 200.000 saudara juga putus hubungan. Besar kali nilai 100.000, 200.000 itu saudara jadi putus hubungan. Hari ini kita stop jadi hamba mammon saudara. Tapi saudara kalau berutang ya ingat bayar, amin. Coba katakan dulu ke kanan, utangmu bayar dulu ya. Utangmu bayar dulu ya. Utangmu bayar dulu ya. Ya kan? Ada saudara masih ingat ada hutang nggak? Ada ya? Amin. Ya bayarlah hutangmu itu. Siap. Jangan saudara pura-pura lupa. Siap. Hari ini saudaraku berbahagialah engkau saudara. Karena hutangmu tidak diminta sama si penagih. Amin. Baik kali dia ya. Tidak minta hutangnya saudara. Hari ini saudara yang kekasih, akar dari segala kejahatan adalah cinta Tuhan. Hamba Tuhan aja saudara. Jual harga dirinya saudara. Jual integritasnya demi dapat uang banyak saudara. Tidak termasuk saya, amin saudara. Banyak hamba Tuhan yang saya jual. Saya jual. Yang saya dengar saudara. Jadi saudara yang berkasih, kalau sudah lihat agak-agak begitu gara-gara uang segala macam cara dihalalkan saudara, itu sudah tanda-tanda saudara. Memang kita sudah berada di akhir zaman saudara. Ya, hati-hati saudara. Kita berada di akhir zaman saudara. Kalau hamba Tuhan saja sudah menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan mamon, apalagi saudara. Coba katakan ke kananmu, iya juga ya. Ngeri saudara. Memang uang itu bikin orang jadi susah saudara. Gajinya terlalu besar juga susah. Gajinya agak kecil juga susah. Kalau terlalu besar nanti hitung-hitung, bagi-bagi masih kurang. Terlalu besar gajinya juga kurang juga saudara. Tapi yang paling cilaka itu sombongnya itu yang nggak tahan saudara. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kita semua saudara, setelah kita membaca firman Tuhan hari ini saudaraku yang kekasih, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Saya percaya kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita semua tidak gila uang, amin. Amin. Kalau saudara gila uang, bertobat saudara. Saya perlu uang juga saudara, tetapi harus baik-baik saudara. Hari ini saudaraku yang kekasih, kalau engkau sudah keluar dari firman Tuhan, hati-hati saudaraku. Firman Tuhan sudah mengingatkan, stop jadi hamba mamon, stop jadi hamba mamon, stop jadi hamba mamon. Ya. Stop saudara. Engkau tidak jujur dalam hal uang. Suami istri tidak jujur dalam hal keuangan. Tidak ada menipu untuk kebaikan, tidak ada dalam Kristen saudara. Dosa adalah dosa, upah dosa adalah maut saudara. Mana ada cerita, oh tipu sedikit lah supaya aman situasi dan kondisi.
Tidak bisa seperti itu, saudara. Hari ini perlu saya dan saudara ketahui, cinta uang itu sangat menakutkan untuk hidup kita. Itulah yang membuat kita hilang arah tujuan. Orang Kristen kelihatan seperti orang Kristen tetapi tidak menunjukkan hal yang baik. Yang terakhir, saudara, kita mau lihat yang terakhir, saudara. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama, 3, 2, 1. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Di sini dikatakan apa, saudara? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci. Kita terlalu cinta uang, terlalu giat kita bekerja juga bahaya, saudara. Kalau terlalu serius kita bekerja, engkau lupa dengan Tuhan, lupa dengan hari Minggu, lupa dengan pelayan, lupa bahwa Tuhanlah yang memberkati engkau sampai engkau bisa mendapat berkat berkelimpahan itu, saudara. Karena ada orang kerja nggak mau dapat uang, saudara. Kejar target, amin. Iya kan? Semua orang mau kejar target, saudara. Tapi jangan sampai kita lupa diri. Ya, hari Minggu ingat, saudara. Ya, kemarin saya pada bulan lalu itu, saya lihat dari sini semuanya menyala-nyala, saudara. Jam 5 datang, amin, amin. Menyala-nyala, amin, amin. Menyala-nyala. Apa yang menyala-nyala, saudara? Gas 3 kilo sekarang lagi langka, saudara. Haleluya. Ya. Tetapi gas dari surga tidak pernah langka dalam kehidupan. Amin. Ya. Sekarang Anda punya iman tidak? Sekali Anda memperkatakan firman Tuhan, maka dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Amin. Hari ini berbahagialah, saudara yang terkasih. Karena cinta uang itu akan membuat Anda berbahaya. Tetapi kalau Anda cinta Tuhan, maka Mammon pasti berada di urutan kedua atau ketiga. Amin. Yang pertama Anda cinta Tuhan, yang kedua Anda cinta istri Anda. Kalau laki-laki Anda cinta istri Anda. Kalau perempuan Anda cinta suami Anda. Kalau Anda rekan pemuda-pemudi, Anda pasti cinta rekan pemuda-pemudi Anda. Amin. Baru kita cinta uang, saudara. Kenapa? Kalau kita tidak ada uang juga salah. Yang jadi masalah sekarang ini, kita mencintai Mammon lebih dari Tuhan Yesus Kristus. Ini yang bahaya, saudara. Ya. Saya ini, kalau saya nakal-nakal, saudara, bahaya juga ini. Coba yang kasih persembahan 2.000 siapa? Kan nggak mungkin saya begitu, saudara. Yang kasih persembahan 5.000 cuma di sini, nggak mungkin begitu, saudara. Ya. Apa hak saya menghakimi saudara? Yang penting saudara datang. Hari ini ingat, kalau Anda berada di gereja ini berarti Mammon nomor 2, Tuhan Yesus nomor 1. Berikan tepuk tangan. Itu penting itu. Penting itu. Jadi hari ini saudaraku yang terkasih, mari kita melihat bagaimana Tuhan itu cinta kita. Tuhan itu sangat memperhatikan kita. Sekali lagi kita baca firman Tuhan ini, saudaraku. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudaraku yang kekasih, hati-hati, saudara. Dia orang yang cinta uang tidak dapat mengindahkan keadaan dan situasi. Yang dipikirkan adalah uang terus, saudara. Dan ingat, saudaraku, firman Tuhan katakan kita tidak boleh berada pada dua Tuhan, saudara. Ini berbahaya, saudara. Jangan kita demi uang kita jual harga diri kita. Kita adu orang, saudara. Itu tidak baik pekerjaan seperti itu, saudara. Atau demi uang kita mengaku-ngaku yang tidak ada jadi ada, saudara. Anda mau bersepakat dengan iblis jadi penipu, saudara. Hati-hati, saudara. Saya sudah pernah ketemu hamba Tuhan seperti itu.
Bahkan dia pernah tunjuk ke saya, sini katanya. Orang si ini ngomong begini. Oh Tuhan Yesus. Saudara, hari ini stop jadi hamba mammon. Stop jadi hamba uang. Biarlah seperti apapun kondisimu, kalau engkau mengutamakan Yesus, pasti Tuhan tidak akan pernah memberi engkau yang kekurangan. Dia akan melimpahkan engkau. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, mari kita angkat pujian, ku kagumi caramu mencintaiku. Saudara yang kekasih, jangan lihat ke kananmu hari ini, tapi hari ini lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika engkau berani menomor duakan mammon, cinta kasih Tuhan tidak pernah terlepas dari hidupmu. Mari kita angkat suara kita, saudara. Caramu mencintai. Angkat pujian ini semakin dalam dalam kehidupan saudara. Semakin dalam, saudara, semakin dalam lagi. Semakin ucapkan syukur ketika engkau berani, Tuhan tahu Yesus tidak pernah menyerah untuk terus membantu engkau masuk ke dalam rencananya, saudara.
Aku
Para
cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk berkataku putar, kau telah menyerap akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, kita mengakhiri pada kita. Haleluya, Bapak kami bersyukur. Engkau sempurna dalam kehidupan kami. Hari ini biarlah segala kekurangan kami Kau yang menyempurnakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau Tuhan, bahkan kami sudah menerima firman-Mu sebagai kebenaran dalam kehidupan kami. Di dalam firman-Mu mengandung kemenangan Tuhan, dalam firman-Mu mengandung jawaban dalam kehidupan kami. Kami semakin rindu, semakin haus dan lapar akan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh Tuhan kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Saudara yang kekasih, tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau, memberkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, usahamu, anakmu diberkati. Bahkan engkau yang sudah punya cucu, menantumu diberkati, calon menantumu diberkati. Apa yang sudah kau doakan, Tuhan Yesus pasti akan memberikan kepada kamu. Terus bawa berkat firman Tuhan kembali dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dan praktekkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupanmu, Dia pasti akan genapi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu yang penuh dengan kemuliaan itu, dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kiranya. Oh, cut aja ya. Nanti kita